Cerita ini menggambarkan situasi Topan dan Pak Rungkat yang terdampar di pulau terpencil di Lombok setelah dijebak oleh anak buah Dewi. Namun, Topan tidak tinggal diam. Ia telah menyelipkan bom rakitan canggih ke dalam koper yang dibawa anak buah Dewi tanpa mereka sadari. Rencana rahasia Topan. Pulau kecil di Lombok, angin laut menerpa kasar wajah Topan dan Pak Rungkat saat speedboat terakhir menjauh, meninggalkan mereka berdua di hamparan pasir putih yang sepi. Tidak ada sinyal, tidak ada kapal, hanya suara ombak dan burung camar. Mereka telah dijebak, ditinggalkan begitu saja oleh anak buah Dewi, wanita mafia kejam yang mengincar nyawa mereka. Caundi Topan tidak panik. Dia duduk tenang di atas batu karang, membuka ranting kering dan mulai membuat api kecil. Pak Rungkat resah. Apa yang kita lakukan sekarang, Pan? Mereka ninggalin kita buat mati di sini. Topan hanya tersenyum miring. Tenang, Rung. Kita belum kalah. Koper itu mereka bawa, kan? Ya, itu koper lo. Tapi ngapain lo nyebutin koper? Topan memandangi Cakrawala. Karena di dalamnya ada hadiah kecil buat Dewi. Beberapa hari sebelum penjebakan, Topan diam-diam merakit bom kecil dari komponen tersembunyi, sirkuit jam tangan tua, battery drone, dan bahan kimia yang dia sembunyikan di kompartemen rahasia koper. Bom itu tidak meledak karena guncangan, melainkan karena waktu. Timer. 48 jam. Setelah koper dibuka, Topan tahu anak buah Dewi akan menggeledah barangnya tapi tidak akan terlalu teliti. Karena bagi mereka, Topan hanya mantan mafia yang sudah kalah. Topan dan Rungkat membangun tempat berlindung dari dahan pohon dan dedaunan. Mereka bertahan dengan air kelapa dan ikan bakar. Namun waktu terus berjalan, Topan melirik arlojinya. Bom akan aktif dalam beberapa jam. Dia berkata pelan, kalau bom itu meledak, lokasi Dewi bakal kacau. Kita bisa manfaatin itu buat kabur. Anak buah Dewi membuka koper dan menemukan beberapa pakaian serta alat-alat usang. Mereka tertawa meremehkan. Namun, tanpa mereka sadari, LED kecil dalam kompartemen rahasia menyala merah. Timer mulai menghitung mundur. Dewi muncul. Angko, Topan pikir dia bisa kabur dari aku? Bodoh. Tapi seorang anak buah mulai curiga dengan suara detakan halus dari koper. Bos, ini apa? Topan dan Rungkat menyalakan api unggun besar. Asapnya terlihat dari udara. Topan berkata, kalau kita cukup sabar, orang yang salah akan datang. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, helikopter patroli laut melintas. Presa memberi kode SOS dari pantai. Topan tahu, jika bom itu meledak sesuai rencana, perhatian polisi akan langsung tertuju ke markas Dewi. Di markas Dewi, koper meledak. Suara ledakan mengguncang gudang senjata mereka. Beberapa anak buah luka. Dewi terluka ringan tapi murka. Polisi lokal yang sedang menyelidiki aktivitas mafia langsung mengarahkan perhatian ke lokasi itu. Media mulai ramai. Nama Dewi mencuat sebagai tersangka utama. Dia tak punya waktu lagi untuk memburu Topan. Topan dan Rungkat akhirnya dievakuasi oleh patroli laut. Di atas helikopter, Rungkat menatap Topan. Pan, lo niat masuk lagi ke permainan ini? Topan tersenyum datar. Gue gak pernah keluar, Rung. Gue cuma ganti cara mainnya. Kamera menyorot ke arah Lombok yang menjauh di balik awan. Dan koper lain lebih kecil di tangan Topan. Dia belum selesai. Ini baru permulaan.